Apakah teman-teman bisa membayangkan ada kereta yang bergerak dari hasil limbah? Yuk kita bahas di Bolu, Bobo boleh tahu. Sebelum kita bahas tentang kereta bertenaga limbah, kita bahas terlebih dahulu tentang perkembangan kereta api ya. Kereta api memerlukan bahan bakar untuk bisa bergerak, teman-teman. Pada zaman awal kemunculannya, kereta api bisa bergerak dengan cara mendidihkan air menggunakan batu bara atau kayu bakar. Karena itulah kereta api pada zaman itu disebut dengan kereta api tenaga uap. Selang beberapa waktu, akhirnya mesin diesel ditemukan. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan mesin diesel ini pada dunia kereta api. Akhirnya terciptalah kereta api tenaga diesel. Sebagai informasi, mesin diesel ini digerakkan dengan bahan bakar minyak bumi berjenis solar. Setelah dipergunakan di dunia perkeretaapian, mesin diesel terbukti punya kecepatan yang lebih besar dan menguntungkan. Karena itulah setelah kereta api tenaga diesel populer, penggunaan kereta api uap semakin sedikit. Perkembangan zaman yang makin canggih tentunya juga berdampak pada dunia transportasi kereta. Saat ini sudah banyak kereta yang menggunakan listrik sebagai penggeraknya. Sebagai contoh, di Indonesia ada komuter line yang merupakan kereta bertenaga listrik. Lalu ada juga kereta yang bergerak dengan daya magnet. Kereta jenis ini disebut juga sebagai kereta maglev atau kereta magnet levitation. Beberapa negara sudah ada yang memanfaatkan teknologi kereta maglev ini loh. Salah satunya adalah kereta maglev Dinimo di Aichi, Jepang. Nah, beberapa waktu lalu, dunia perkeretaapian diramaikan dengan adanya pengembangan kereta bertenaga biometana. Kereta ini dikembangkan oleh Ultralight Rail Partners di Inggris. Ternyata pengembangan kereta bertenaga biometana adalah salah satu upaya menciptakan transportasi ramah lingkungan demi memenuhi target net zero emission di tahun 2050 mendatang. Kereta yang bernama Bio Ultra atau Bolt ini memanfaatkan gas biometana menjadi tenaga listrik untuk mengisi daya baterainya agar keretanya bisa berjalan. Bio Ultra dirancang untuk menggunakan biometana, yaitu gas alam terbarukan yang diproduksi dari pemurnian biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah gas alami yang berasal dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob. Bahan organik itu biasanya berasal dari limbah organik, misalnya kotoran hewan ternak, sisa makanan, sisa pertanian, dan masih banyak lagi. Meski biogas menghasilkan gas alami yang ramah lingkungan, jenis gas ini mengandung metana yang rendah, yaitu sekitar 55%, sehingga mengurangi daya guna energinya. Karena itulah biogas melalui proses pemurnian agar bisa menghasilkan biometana yang punya kandungan metana lebih tinggi, yaitu sekitar 95%, sehingga energi yang dihasilkan pun lebih maksimal. Tak hanya maksimal energinya, biometana juga sumber energi yang ramah lingkungan. Mengganti mesin diesel dengan menggunakan listrik dari daya biometana, seperti pada kereta Bio Ultra, bisa mengurangi penggunaan energi fosil. Seperti yang kita tahu, energi fosil merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan karena proses pembentukannya yang lama. Selain itu, energi fosil juga tidak ramah lingkungan dan menimbulkan polusi. Oh iya, biometana juga bisa mengurangi gas metana yang dilepaskan ke atmosfer loh. Perlu teman-teman tahu, metana adalah salah satu gas rumah kaca yang bisa memengaruhi suhu dan iklim di bumi. Bahkan gas metana ini disebut 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam memerangkap panas di atmosfer. Kereta Bio Ultra ini masih dalam proses pengembangan dan uji kelayakan, teman-teman. Semoga bisa segera diluncurkan dan menjadi alternatif kereta api yang ramah lingkungan ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang Bio Ultra, kereta bertenaga biometana yang ramah lingkungan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya kita bisa lebih banyak tahu. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!